Baik anak, kita lanjutkan ke satuan panjang atau jarak. Pada satuan panjang sudah pasti anak-anak pernah dengar. Ada satuan kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Aturannya dengar baik-baik. Setiap turun satu tangga kita kalikan 10. Kalau turun dua tangga, logikanya bahwa kita kalikan 10, kalikan lagi dengan 10. Sehingga kita kalau turun dua tangga itu sama dengan kalikan 100. Turun 3 tangga, 1 kali 10 kali 10 kali 10. Berarti logikanya 10 kali 10 kali 10, 1000. Sehingga turun 3 tangga, kita kali 1000. Turun 4 tangga, kali 10.000. Turun 5 tangga, kali 100.000. Turun 6 tangga, kali 1 juta. Kalau naik, kita bagi. Naik 1 tangga dibagi 10. Lihat arahnya. Kalau naik 1 tangga, kita bagi 10. Naik 2 tangga, ini juga kita bagi 10. Sehingga naik 1 tangga, naik 2 tangga. Kalau naik 2 tangga sekaligus, kita baginya 100. Dan seperti itu. Cara bermain yang lainnya begini, kalau anak sudah bisa. Untuk turun ya, turun perkalian. Kalau turun 1 tangga, karena 1 tangga maka ada 1 nol. Turun 2 tangga maka ada 2 nol. Turun 3 tangga 3 nol dan seterusnya. Jadi turun 1 tangga kali 10 karena 1 nol. Turun 2 tangga, oh ada 2 nol maka kali 100. Turun 3 tangga, ada 3 tangga berarti 3 nol, berarti kali 1000. Itu cara bermain dan seterusnya. Kalau naik 1 tangga, kita hilangkan 1 nol. Naik 2 tangga, kita hilangkan 2 nol. Dan seterusnya. Atau sama dengan bagi 10, bagi 100, dan seterusnya. Kita langsung ke contoh konsep ini. Kita bisa ke contoh. Contoh nomor 1. 52 hektometer sama dengan titik-titik desimeter. Kita lihat 50 hektometer sama titik-titik desimeter. Seperti tadi sama dengan 52 Ulang. Ya. 52 dikali 1 hektometer sama dengan 52 dikali. Kita lihat bersama. 1 hektometer. Hektometer ke dekameter. Turun berapa tangga? 1, 2, 3. Kali 10, kali 10, kali 10. Berarti sama dengan dikali 1000 desimeter. Perkalian sekali lagi anak, untuk perkalian yang melibatkan angka 0 seperti ini, sebisa mungkin kita tidak usah pakai perkalian bersusun. Anak cukup mengalihkan bilangan yang angka yang bukan 0. 52 boleh 1 kali 52, 1 kali 2, 2, 1 kali 5, 5. Sedangkan angka 0-nya nanti ditambahkan langsung. 1, 2, 3. Hitung desimeter. Hitung dari belakang. 1, 2, 3. Pasang titik. Sehingga 52 hektometer sama dengan 52.000 desimeter. Contoh yang pertama sudah. Kita ke contoh yang kedua. 90 juta milimeter sama dengan titik-titik kilometer. Perhatikan, sama dengan 90 juta harus mulai belajar untuk menulis dengan aturan. Kali 1 milimeter.
sama dengan 90 juta dikali. Kita perhatikan sama seperti tadi. Kita punya aturan seperti ini. Kita tuliskan saja di sini. 1 kilometer sama dengan titik milimeter. Lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sama dengan 1 dikali 1 juta milimeter. Berarti 1 kilometer sama dengan 1 juta milimeter. Kita punya satuan yang seperti tadi nah konsepnya. Berarti bagaimana ketika diubah 1 milimeter sama dengan titik-titik kilometer. Sama seperti pada video pembelajaran sebelumnya tentang satuan waktu. Kita bisa buat langsung 1 mm sama dengan 1 per 1 juta kilometer. Konsep itu yang kita pakai ke sini. Jadi 1 mm sama dengan 1 per 1 juta kilometer. Ingat konsep lanjutan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 90 juta kali 1 ya 90 juta. Setiap bilangan yang dikali 1 hasilnya bilangan itu sendiri. 1 penyebut jangan lupa dikali 1 juta 1 juta kilometer. Sekarang kita lihat daripada kita buat pembagian bersusun rumit, kita bisa istilah bilang hilangkan atau dinyapkan nolnya. Ada 3 nol yang bisa dibagi, ditutup. Lalu ada 3 nol lagi. Kemudian yang dikerjakan cukup 90 bagi 1. 10 bagi 1 90. Maka 90 juta milimeter sama dengan 90 kilometer. Kita lanjut ke konsep yang berikutnya, yaitu tentang satuan kecepatan. Sekali lagi Pak sampaikan rumusnya. Kecepatan sama dengan jarak per waktu. Artinya hasil yang kita peroleh untuk kecepatan adalah perpaduan antara satuan pada jarak atau panjang yang kita pelajari tadi, satuan panjang, dengan satuan waktu. Kita perlu belajar ini pengantarnya duluan sebelum kita masuk ke soal tentang kecepatan. Sekarang bagaimana kita mengkonversi atau merubah dari suatu satuan kecepatan tertentu ke satuan yang lain. Di satuan kecepatan tuh boleh seperti ini. Contoh satuan kecepatan. Misalkan bisa diminta dalam satuan kilometer per jam. Ini yang biasa umum. Misalkan sebuah mobil berjalan membutuhkan waktu berjalan dengan kecepatan berapa. Bisa juga dalam satuan meter per menit atau kilometer per menit atau meter per detik dan sebagainya. Satuan-satuan ini bebas ketika dikasih dalam soal. Kita pintar untuk mengubah satuan ini menjadi satuan apa yang diinginkan dalam sebuah soal. Itu saja konsepnya. Jadi kita memahami, maka saya bilang tadi awal pada video pembelajaran sebelumnya, harus kita pahami konsep atau mengubah, mengkonversikan satuan panjang atau jarak dan satuan waktu. Kita langsung dengan contoh soal supaya anak-anak bisa lebih paham tentang ini. Nomor 1, 120 km per jam sama dengan titik-titik meter per menit. Anak-anak perhatikan, dalam satuan ini ada 2 yang dirubah, kilometer ke meter, lalu jam ke menit. Perhatikan baik-baik. Jadi kita merubahkan angka 120 sebentar kita atur kemudian, tetapi perubahan dari satuan panjangnya atau jaraknya kilometer ke meter, lalu satuan waktu menjadi jam ke menit.
konsep sudah kita pelajari, mari kita kerjakan bersama. Pertama, boleh kita kerjakan secara masing-masing. Bisa seperti ini. 1 kilometer sama dengan titik-titik meter. Seperti tadi sudah kita dapatkan secara langsung turun 3 tangga 1000 meter. Yang berikut 1 jam, ini konsep yang harus kita pegang, sama dengan berapa menit? Sudah ditetapkan tadi sama dengan 60 menit. Ini yang menjadi acuan berpikir kita. Baru kita masuk ke dalam penyelesaian. Perhatikan, kita selesaikan bersama. Per jam boleh ditulis seperti ini supaya membantu kita menyelesaikan soal. Sama dengan 120 dikali kilometer ketika diubah menjadi meter dikali 1000, maka dikali 1000 per jam. 1 jam sama dengan diubah ke satuan menit menjadi 60. Ini satuannya sudah menjadi meter per menit. Sekali lagi anak-anak lihat baik-baik. 120 tetap perubahannya kilometer ke meter. Acuan tadi kita sudah pakai, turun 3 tangga sama dengan 1000 meter, maka dikali 1000. 1 jam standarnya sama dengan berapa menit? 60 menit. Maka silakan kita kerjakan. Boleh dikali langsung atau boleh disederhanakan, bisa. Kalau sederhanakan juga boleh. 10 diselesaikan. 12 bagi 6 di atasnya 2, di sininya 6-nya 1. Maka tinggal 2 dikali 1000 meter per menit. Sama dengan 2 kali 1, 2 kali 1000, 2000 meter per menit. Jadi sekali lagi anak, 120 km per jam sama dengan 2000 meter per menit. Kita ke contoh yang kedua. Kalau tadi satuan besar ke satuan kecil, kilometer ke meter, jam ke menit. Sekarang kita mencoba mengerjakan soal dari satuan kecil ke besar. 6000 meter per menit sama dengan titik kilometer per jam. Acuannya seperti tadi. Nah, kalau tadi 1 kilometer sama dengan 1000 meter, maka sekarang 1 meter, ingat, sama dengan 1 per 1000 kilometer. Kemudian 1 menit, karena kita akan ubah ke jam, maka jangan lupa sama dengan 1 per 60 jam. Ini acuan yang harus anak-anak pahami, diingat baik-baik supaya kita bisa mengerjakan soal ini. Kita bisa pisahkan. Sekarang perhatikan. 6000 meter sama dengan titik-titik kilometer. Sebentar kita gabungkan. Supaya anak-anak jangan bingung, kita pelan-pelan mengerjakan. Seperti tadi, sama dengan 6000 dikali 1 meter sama dengan 6000 dikali 1 per 1000 kilometer. 6000 kali 1 ya 6000 per 1000 kilometer sama dengan 6 kilometer. Itu untuk 6000 meter. Jadi yang di atas nih, di pembilang 6000 meter ke kilometer sudah kita dapatkan sama dengan 6 kilometer. Sekarang kita kerjakan yang kita gabungkan dengan yang di penyebut. Mari kita selesaikan. 6000 meter per menit sama dengan, kita lihat, meter diubah ke kilometer, sudah dapat 6 kilometer. Jadi 6 kilometer. Sekarang
menit kita ubah ke jam. Ingat, 1 menit sama dengan 1/60 jam. Maka ditulis per 1/60 jam. Mudah-mudahan konsep pecahan kemarin anak-anak masih ingat. Bentuknya seperti ini pada pembagian pecahan. A per B per C, atau dibaca A per seluruhnya B per C, diubah menjadi A dikali C per B. Ingat konsep ini atau yang seperti ini. Anak-anak pernah pelajaran Pak Azhar kemarin di video pelajaran sebelumnya. A bagi B per C sama. A per seluruhnya B per C sama dengan A bagi B per C. Itu sama dengan A dikali C per B. Konsep yang sama ini dipahami supaya kita bisa mengerjakan. Sehingga kita mulai lanjutkan. Lihat. 6 dikali. Karena A per seluruhnya B per C, maka diubah menjadi A dikali C per B. Jadi 6 dikali 60, satuan tetap kilometer per jam. 6 kali 60 atau 6 kali 6, 36, nolnya ditambahkan jadi 60 km per jam. Sekali lagi, 60 meter per menit sama dengan 360 km per jam. Sekali lagi, 6.000 meter per menit hasilnya sama dengan 360 km per jam. Baik, anak-anak perlu pahami hal-hal yang perlu dipahami. Pertama, bahwa kita harus bisa memahami secara baik bagaimana suatu satuan itu dikonversi, diubah ke satuan yang lain. Itu dulu yang perlu kita pahami, baik pada satuan waktu atau satuan panjang atau jarak. Selanjutnya untuk kecepatan, satuan pada kecepatan itu tergantung bagaimana kita menguasai konsep konvensi dari satuan waktu dan panjang. Jika bisa kerjakan, kita akan bisa mengerjakan perubahan pada satuan kecepatan. Selanjutnya kita akan pelajari konsep soal-soal pada kecepatan itu pada video pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar, semoga video ini bermanfaat bagi anak-anak untuk membantu anak-anak lebih memahami konsep-konsep tentang kecepatan. Terima kasih dan salam sehat buat kita semua.